Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 kelas instrumentasi dan pengukuran B. Di sini kami akan mempresentasikan topik DC motor. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Wardan Nomirah, NRP 045. Nama saya Bimo Satrio Utomo, NRP 117. Nama saya Galang Adi Saputro, NRP 131. Nama saya Pradipta Satukto Adibuwono, NRP 149. Nama saya Abdillah Salim Wahyudi, NRP 173. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DC motor. Jadi pengertian dari DC motor sendiri itu merupakan salah satu jenis aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, aktuator jenis ini juga disebut sebagai motor arus searah yang memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah untuk menggerakkannya. Kemudian untuk bagian utama dari DC motor ini, yang pertama ada stator. Stator di sini merupakan bagian motor yang tidak berputar, yang terdiri dari rangka dan kumparan medan. Bisa dilihat melalui cuplikan video pada slide ini. Kemudian bagian utama yang kedua dari DC motor yaitu ada rotor. Rotor ini merupakan bagian motor yang berputar yang terdiri dari kumparan jangkar seperti yang ditunjukkan oleh cuplikan video pada slide ini. Kemudian untuk prinsip kerja dari DC motor itu sendiri yaitu memanfaatkan fenomena elektromagnet. Jadi di sini ketika arus listrik diberikan ke kumparan, kumparan itu akan memiliki sifat magnetik, di mana permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan. Demikian juga sebaliknya, permukaan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub utara, hingga terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan kumparan berhenti, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk menggerakkannya lagi, arah arus pada kumparan itu dibalik sehingga kutub utara pada kumparan akan berubah menjadi kutub selatan. Begitu juga kutub selatan dari kumparan akan berubah menjadi kutub utara sehingga terjadi tolak-menolak yang akhirnya menyebabkan kumparan bergerak memutar kembali. Klasifikasi dari DC motor. Pertama ada permanen DC motor. Nah, permanen DC motor ini menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnetnya. Yang kedua ada series DC motor. DC motor ini armaturnya dan kumparan fieldnya dihubungkan secara seri. Yang ketiga ada shunt DC motor. Nah, DC motor ini tuh armatur dan kumparan fieldnya itu dihubungkan secara paralel. Yang terakhir, yang keempat, ada compound DC motor. DC motor dengan dua kumparan fields yang masing-masing dihubungkan secara seri dan paralel dengan armaturnya. Kemudian ada karakteristik DC motor. Yang pertama ada permanen DC motor. Karakter permanen DC motor ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih murah serta menggunakan magnet langka seperti samarium, kobalt, dan boron yang memiliki medan magnet tinggi. Dan yang kedua, kecepatan torsi lebih linear dari motor DC lainnya. Yang ketiga, medan magnet tidak dapat diubah-ubah karena memiliki nilai yang fix. Yang kedua ada series DC motor. Karakteristik series DC motor yaitu kurang stabil, di mana saat torsi tinggi maka kecepatannya menurun
dan sebaliknya. Ketika tidak ada beban, kecepatannya cenderung sangat tinggi. Yang kedua, memiliki arus listrik yang sama antara kumparan medan dan armatur winding. Dan yang ketiga, untuk mempercepat motor, resistensi dari kumparan harus diperkecil. Kemudian ada shunt DC motor. Karakteristik shunt DC motor dapat bekerja pada kecepatan tetap setelah suplai tegangan diatur. Yang kedua, motor DC ini dibaik dengan memutar sambungan motor seperti motor seri. Yang ketiga, dapat meningkatkan arus motor dengan diiringi meningkatkan torsi tanpa mengurangi kecepatan. Yang terakhir ada kompon DC motor. Kompon DC motor memiliki torsi penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Semakin tinggi persentase gulungan medan yang dihubungkan secara seri, maka semakin tinggi pula torsi penyalaan awalnya. Yang ketiga, memiliki kumparan seri dan paralel. Keunggulan dari DC motor. Pertama, dilihat dari tegangannya. Ketika tegangan kumparan DC motor meningkat, maka kecepatan juga akan ikut meningkat. Yang kedua, dilihat dari arus medannya. Ketika arus medan DC motor menurun, maka kecepatan justru akan meningkat. Yang ketiga, dilihat dari sistem kontrolnya. Sistem kontrolnya relatif lebih mudah dan sederhana. Yang keempat, dilihat dari performansinya. Performansinya mendekati linear sehingga kecepatan dan torsi mudah dikendalikan. Oke, baik. Selanjutnya untuk kekurangan dari DC motor. Yang pertama yaitu perawatan. Perawatannya dibutuhkan perawatan tambahan. Lalu untuk yang kedua, dimensi dan harga. Dimensinya lebih besar dan harganya lebih mahal dibandingkan AC motor. Lalu yang ketiga, untuk kecepatannya tidak cocok untuk pengaplikasian pada kecepatan tinggi dan berdaya besar. Lalu yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan. Lalu untuk keunggulan setiap jenis DC motor, yang pertama permanen DC motor. Itu konstruksinya sederhana sehingga ukurannya compact. Lalu yang kedua itu lebih murah. Untuk yang kedua, series DC motor. Torsi awal yang dihasilkan itu besar, lalu perakitan mudah dengan desain yang sederhana dan juga lebih hemat biaya. Untuk yang ketiga, shunt DC motor. Kecepatannya konstan dan tidak tergantung pada pembebanan. Dan juga kecepatannya dapat dikontrol dengan mudah. Untuk yang keempat, kompon DC motor. Kontrol kecepatannya cukup baik dan torsi awal yang dihasilkan besar. Lalu untuk kekurangan setiap jenis DC motor, yang pertama ada permanen DC motor. Kekurangannya yaitu torsi dari induksi magnetnya lebih kecil dibandingkan DC motor lainnya. Lalu yang kedua dapat mengalami magnetisasi. Lalu yang kedua series DC motor. Kekurangan yang pertama yaitu kontrol kecepatannya buruk. Lalu yang kedua ketika kecepatannya meningkat, torsinya akan turun secara drastis. Lalu yang ketiga selalu membutuhkan beban sebelum menjalankan motor. Lalu yang ketiga ada shunt DC motor. Kekurangan yang pertama torsi awalnya kecil dan yang kedua tidak dapat digunakan pada kecepatan rendah. Lalu yang keempat ada kompon DC motor. Kekurangannya yaitu biaya perawatannya yang mahal. Selanjutnya mengenai aplikasi dari DC motor, kita bedakan menurut jenis-jenisnya. Untuk permanen DC motor, karakteristik yang paling terlihat adalah ukurannya yang kecil dan dimensi yang compact. Jadi mereka cocok digunakan untuk peralatan yang ukurannya kecil. Pada otomotif mungkin bisa kita lihat pada wiper windshield, terus ada pada mesin untuk menaik dan menurunkan jendela mobil,
Untuk komputer, biasanya pada fan dari komputer, fan dari laptop. Untuk homeware, ada mixer, blender, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk series DC motor. Karakteristik yang paling menonjol dari DC motor jenis series itu torsi yang dihasilkan sangat tinggi, yang mana itu akan berguna untuk traction system, crane, dan swing mesin, contohnya. Dan yang paling banyak itu pada traction system ya, karena mereka butuh torsi tinggi dan harus ada load. Karena kalau series DC motor nggak ada load, itu bisa merusak DC motor tersebut. Lanjut. Yang ketiga adalah untuk sun DC motor. Ini biasanya digunakan pada blower, fan, dan weaving mesin sebagai beberapa contoh. Karakteristik yang terlihat dari sun DC motor itu mereka nggak perlu load. Jadi walaupun nggak ada load, mereka tetap bisa bekerja tanpa merusak. Dan rata-rata dari sun DC motor itu speed-nya terregulasi dengan baik atau konstan. Kan kayak kalau kita menggunakan blower, fan, dan weaving mesin biasanya speed-nya konstan. Jadi cocok untuk digunakan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, tipe terakhir adalah kompon DC motor. Di mana kompon DC motor ini karakteristiknya campuran antara sun dan series. Sehingga dia lebih baik dari kedua itu. Namun ya ada komprominya seperti itu. Rata-rata digunakan pada rolling mills, terus press mesin, dan conveyor. Lanjut. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari materi-materi yang ada pada presentasi sebelumnya. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi pendengar-pendengar sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.